Ustadz Guntur Bumi mengeluarkan miliaran rupiah agar tidak dikatakan sesat. Hal itu disampaikan kuasa hukum UGB Ramdan Alamsyah kemarin. Uang dengan nilai fantastis tersebut kabarnya diberikan kepada oknum yang mengancam akan menyerang dan menuding praktek pengobatan milik Guntur Bumi sesat. Tetapi setelah dibayarkan, UGB tetap dipojokkan hingga akhirnya padepokan tempat dirinya biasa mengobati pasien harus ditutup. Karena kejadian tersebut, pemilik nama asli Susilo Wibowo itu hari ini melaporkan oknum tersebut ke pihak berwajib atas tuduhan pemerasan. Yang pasti hari Senin akan kita laporkan ya pemerasan ke Polda Metro Jaya terhadap oknum-oknum pengacara dan orang-orang yang memang memeras secara langsung. Siapa tuh? Ada sekelompok orang. Inisialnya mungkin? Saya tidak mau menyebutkan inisial, tapi ada yang bekerja sebagai pengacara, ada yang bekerja sebagai seolah-olah sebagai pasien. Ini yang akan kita laporkan. Maksud dan tujuan mereka sendiri? Mengambil keuntungan dari permasalahan ini, membuat permasalahan ini berkembang, kemudian mengambil keuntungan pribadi yang akhirnya ya klien kita diperas dan diintimidatif dan itu akhirnya keluar. Ruginya miliaran. Sudah dikasih. Berkasnya udah dulu. Akan kita laporkan hari Senin. Ya karena diperas, ditakut-takuti. Gitu loh. Akan diserang, akan di ini, akan di itu, dan sebagainya. Dikatakan sesat lah dan sebagainya. Kerugian besar memang harus ditanggung Guntur Bumi pasca dilaporkan beberapa mantan pasiennya ke Majelis Ulama Indonesia. Bahkan kini beberapa mantan pasien yang mengaku merasa tertipu dengan praktek pengobatan yang dilakukan Guntur Bumi terus muncul. Mereka ingin uang yang pernah dibayarkan dengan alasan sedekah atau kurban demi terbebas dari guna-guna dikembalikan. Bisa ngobatin suami saya bilang kan, kata rumah sakit itu suami saya tumor, saya bilang ya udah kamu kesini aja gitu. Kita kesini, kita rentalin mobil juga, kita rental mobil, pas nyampe sini diobatin, pas pengobatan itu dibilang diguna-guna gitu. Jadi tapi Bu ini adminnya 500.000, ya udah Pak kalau 500.000 saya punya duit 500.000 gitu ya. Pas sudah itu lama-kelamaan dikasih itu biaya apa harus korban lah domba gitu ya kan. Sampai sekarang juga suami saya itu nggak sembuh dari Ustadz Guntur Bumi. Cuma kita kemarin itu ke rumah sakit baru tahu penyakit suami saya itu bukan diguna-guna orang. Itu kena masuk angin Pak, lambung, bengkak. Itu. Sorry, tadi kulitnya keluar dari mana? Dari perut. Dari perut. Nyatanya bukan dari situ kata suami saya itu. Dari awal suami saya ngomong bukan dari perut itu. Orang saya lihat kok kata suami. Itu ditempelin di sini, diginiin, gitu. Ingin membuktikan bahwa dirinya tak menikmati uang dari pasiennya, pihak Guntur Bumi menunjukkan pesantren yang telah dibangun di kawasan Bogor. Pesantren yang telah beroperasi di atas lahan seluas 3,5 hektar ini telah mulai dibangun sejak 3 tahun lalu dengan menampung 100 santri. Lantas mungkinkah pihak Guntur Bumi menunjukkan pesantren yang telah ia bangun agar terbebas dari biaya ganti rugi kepada para korbannya? Udah, yuk. Nah. Di baju ada bawa pakaian. Di sini saya menunjukkan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh Pondok Pesantren Al-Siddiqiyah 7 yang notabene-nya adalah sumbangan dari para jamaah yang dikumpulkan oleh beliau Ustadz Guntur Bumi melalui padepokannya. Bisa saya tunjukkan di sini, yang samping sini adalah kantor untuk segala macam hal aktivitas pesantren diatur di kantor yang ini. Yang sebelah sana adalah Asrama Putra untuk para penghafal Al-Quran. Di sampingnya ada musola. Fasilitas ini terutama gedung sekolah itu ini adalah hasil dari sedekah infak yang dikumpulkan oleh beliau Ustadz Guntur Bumi melalui para jamaah-jamaahnya. Dan inilah wujudnya. Inilah realnya, bisa disaksikan secara langsung bagaimana bentuk fisiknya pembangunan di sini. Tapi tampaknya keinginan para mantan pasien Guntur Bumi semakin sulit terrealisasi. Pasalnya setelah sebelumnya sempat berjanji akan mengembalikan uang para pasien, kini pihak Guntur Bumi menyatakan bahwa uang yang telah disedekahkan tidak bisa diambil kembali. Alasannya, uang mereka telah disalurkan untuk membangun pesantren. Kita ke sini, masyarakat benar-benar memahami dan para pasien ya atau para orang yang berobat sedekahnya itu sudah disalurkan. Jadi tidak ada dalam Islam itu sedekah diambil kembali. Seolah-olah orang-orang yang
meminta kembali ini adalah orang-orang yang sudah bersedekah, kita sudah salurkan ke pesantren ini, kemudian diminta. Ini yang merusak akidah. Daripada saya nggak tahu benar itu duit saya itu taruh di situ, mendingan ke masjid saya Cikarang gitu. Kan ini ada haji, anak haji. Jadi dia sesepuh di Asri Pratama perumahan. Mendingan ke situ, saya tahu duit saya kemana gitu. Berbeda kisah dengan UGB yang mengaku diperas, kisah lain datang dari trio Ubur-Ubur yang tampil menyanyikan lagu barunya kemarin. Tapi ada apa gerangan dengan seorang ibu yang menghampiri Ucup Nirין dengan derayan air mata? Lantas, siapa yang menjadi pengganti Anissa dalam girl band Cherry Bell? Tunggu kisahnya hanya di Was-Was setelah yang satu ini. Ini mancung nih. Mancung nih. Tiga, patah.